keempat, namun kita masuk pada subbab yang kedua dan ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kami, Engkau masih menyertai setiap langkah kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Apa yang baik, sebentar lagi kami akan belajar, melanjutkan pembelajaran kami dari minggu yang lalu. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami dengan baik. Berkati kami selalu Bapa, kami anakmu ini dengan kuasa Yesus Kristus, Tuhan dan pengacara kami. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Selamat belajar anak-anak teacher. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk pada subbab yang kedua dan yang ketiga, yaitu memberi efek transisi pada slide presentasi. Oke, bisa ya? Dan yang ketiga atau subbab yang ketiga yaitu mencari gambar dengan menggunakan internet. Oke? Nah, hari ini kita belajar. Untuk apa kita belajar hari ini, teacher? Yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, diharapkan setelah belajar hari ini, anak-anak teacher mampu memberikan efek transisi pada slide presentasi yang kalian kerjakan. Dan yang kedua, setelah belajar hari ini, anak-anak teacher atau kalian diharapkan mampu mencari gambar dengan menggunakan internet serta menyisipkannya pada slide presentasi yang kalian kerjakan. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Teacher percaya anak-anak teacher bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, kita akan belajar hari ini. Kita mulai dari cara mencari gambar dengan menggunakan internet. Bisa ya anak-anak teacher? Selamat belajar. Oke, nah sekarang teacher udah buka di sini Microsoft PowerPoint atau file Microsoft PowerPoint yang mana inilah yang mau kita kerjakan hari ini, yaitu dengan judul mata uang. Jadi hari ini kita akan lihat mata uang atau alat pembayaran yang sah di beberapa negara. Itu ya. Dan kita akan cari bagaimana gambar dari mata uang yang mereka punya. Oke, bisa ya anak-anak teacher. Di sini seperti biasa teacher buat di placeholder yang pertama itu yaitu adalah judul dari presentasi saat ini. Oke, dan di sini sudah ada nama-nama negara dan mata uang yang digunakan. Seperti mana yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu cara membuat tabel, sudah kita pelajari minggu lalu. Kalian boleh buat dulu tabelnya seperti yang teacher buat sekarang. Lalu kita cari nama-nama mata uang yang digunakan dari beberapa negara ini. Oke, bagaimana caranya? Mari kita belajar. Oke. Nah, untuk yang pertama kali, kalian bisa buka program browser yang ada pada komputer kalian atau laptop kalian. Internet Explorer, ataupun dari Mozilla Firefox, ataupun dari Google Chrome. Oke, itu ada 3 program browser yang bisa kalian gunakan untuk mencari gambar-gambar dari internet. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Untuk saat ini teacher mau menggunakan dari Google Chrome. Lalu kita mau mencari gambar dari mata uang yang sudah kita buat di materi kita yang tadi. Selanjutnya, ketikkan kata kunci pencarian jika ingin mencari gambar mata uang negara. Yang pertama tadi kan kita punya atau data kita ada mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Kita coba cari di sini mata uang Indonesia. Kalian bisa ketikkan di bagian kata kunci pencarian ini. Lalu setelah itu kalian klik ini, yaitu icon search. Oke, akan dicari. Oke, jika kalian ingin mencari gambar, maka kalian klik di bagian gambar, di bagian ini ya. Oke, klik gambar, maka akan terlihat
mata uang yang digunakan Indonesia, yaitu rupiah. Nah, kita mau mengambil salah satunya. Setelah Google menampilkan berbagai jenis gambar dari mata uang Indonesia, maka kalian bisa menyimpan salah satu gambar yang ada di internet tersebut. Bagaimana caranya, teacher? Nih, misalnya kita mau ambil gambar ini yang ada 1.000, 2.000 sampai 100.000. Nah, bagaimana caranya? Kita klik sekali tadi di gambarnya, lalu gambar tersebut akan lebih besar daripada yang lainnya. Sekarang cara selanjutnya adalah klik kanan, lalu pilih Save Image As. Oke, yaitu Save Image As. Jangan lupa klik sekali setelah kalian milih gambarnya, klik kanan lalu pilih Save Image As, lalu klik sekali dan muncul kotak dialog Save. Oke, Save As. Oke, kalian bisa buat namanya di sini mata uang Indonesia. Nah, misalnya begitu ya. Lalu kalian klik yes, save. Oke. Dan sudah terdownload lah atau sudah tersimpan lah gambar tersebut di komputernya kalian atau di laptop kalian. Nah, teacher mau coba lagi nih, mau mencari mata uang yang ada di negara Malaysia. Oke, silahkan klik di atas di kolom pencarian ini, hapus dulu Indonesia, lalu ganti dengan mata uang Malaysia. Nah, bisa pilih kalau udah ada petunjuknya, bisa pilih langsung dan kita tunggu. Nah, ini keluar gambar-gambarnya karena tadi sudah kita pilih menu gambar. Oke, misalnya teacher juga mau ngambil ini nih, yang gambar 100 ringgit Malaysia. Kita klik sekali di gambarnya, lalu gambar itu akan lebih besar dari yang lainnya. Setelah itu, jika kita ingin mendownload gambar tersebut, klik kanan di kursor kamu, lalu pilih yes, pilih Save Image As. Oke, klik sekali, lalu buat namanya. Ya, buat misalnya namanya mata uang Malaysia. Oke, dan klik save. Oke, itu sudah tersimpan di komputer kamu. Jadi prosesnya di-download dulu, lalu disimpan di komputer kamu. Jadi untuk ini kalian bisa gunakan jika kalian punya internet yang tersambung dengan komputer kalian, atau punya jaringan internet yang bisa kalian sambung ke komputer atau ke laptop kalian. Oke, bisa sampai di sini. Setelah kalian selesai mendownload gambarnya, kalian bisa sisipkan pada Microsoft PowerPoint yang sudah kalian kerjakan tadi, yaitu yang sudah ada tabelnya. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang buka file Microsoft PowerPoint-nya. Nah, misalnya ini ya. Oke. Dan untuk menyisipkannya, jangan lupa untuk membuat slide baru, yaitu dengan cara dari yes, new slide. Pilih yang blank ya. Lalu masukkan gambar-gambar dari internet yang kamu simpan tadi. Caranya pilih menu insert. Oke, klik sekali insert, lalu klik icon picture. Oke, this is picture. Klik icon picture. Nah, sekarang cari di mana kamu tadi simpan gambar itu. Kalau teacher tadi simpannya di dokumen dan di folder background. Oke, lalu cari gambar yang tadi sudah kamu ambil. Nah, teacher mau cari gambar yang sudah teacher buat tadi, yaitu pertama sekali mata uang Indonesia. Nah, ini filenya mata uang Indonesia. Klik sekali di gambarnya, lalu pilih insert. Oke. Nah, jadi sudah. Nah, lakukan langkah ini untuk menyisipkan gambar. Jadi, kalau misalnya terlihat besar gambarnya, kalian bisa kecilkan dari sisi gambar tersebut.
bisa tarik untuk mengecilkan. Seperti ini. Oke. Nah, ini tadi mata uang dari Indonesia. Kalian kan tadi ada download beberapa. Jadi tambahkan lagi. Caranya sama seperti tadi. Klik dari menu insert, lalu icon picture. Oke, klik sekali. Muncul lagi kotak dialog insert picture. Dan kalian cari picture yang mau kalian sisipkan. Nah, teacher mau menyisipkan mata uang dari negara Malaysia yang tadi kita cari. Oke, kita cari dulu di mana letaknya. Mata uang dari negara Malaysia. Nah, ini sudah ditemukan. Pilih gambarnya, lalu klik insert. Oke, kalau juga terlalu besar, kalian dapat kecilkan dari sisi gambar tersebut, ditarik. Seperti ini. Oke. Nah, ini ada 2 gambar mata uang dari 2 negara. Untuk yang lainnya kalian bisa lanjutkan ya. Nah, setelah kalian buat gambar yang kalian ambil dari internet tadi, jangan lupa untuk menambahkan slide penutupnya. Caranya kembali lagi dari new slide, kalian pilih yang title and content. Oke, di sini kalian buat daftar pustaka. Kenapa kita buat daftar pustaka, teacher? Karena kita harus mencantumkan dari mana gambar itu kita ambil. Sumber gambar itu kita ambil. Oke. Caranya yaitu copy link atau alamat web yang kalian cari gambarnya tadi. Oke. Coba lihat bagaimana caranya. Yaitu ambil link yang di sini. Kalian klik sekali, lalu copy, klik kanan, copy, lalu buat pada slide presentasi kalian, yaitu klik kanan, lalu paste, karena tadi sudah di copy. Oke, ini misalnya contoh dari daftar pustakanya. Oke, kalau mau tambahkan bisa dengan cara yang tadi lagi. Oke, sampai di sini paham anak-anak teacher? Dan setelah kalian buat seperti ini, jangan lupa ubah backgroundnya dari desain, lalu pilih background yang kalian mau gunakan. Oke, misalnya teacher pilih ini ya. Oke, nah selain daripada itu, kita juga mau membuat efek animasi dan efek transisi pada file presentasi ini. Caranya untuk membuat efek animasi yaitu seperti bagaimana anak-anak teacher? Sebelumnya kita sudah belajar, yaitu pilih slide yang akan kalian buat efek animasinya. Misalnya dimulai dari slide yang pertama ya. Lalu klik menu animation, lalu pilih animasi yang kalian inginkan. Misalnya ada split, wipe, shape, dan yang lainnya. Teacher mau buat split. Dan kalian bisa buat untuk keseluruhan dari file atau materi kalian. Oke? Dan jangan lupa untuk menambahkan efek transisi. Bagaimana caranya menambahkan efek transisi, teacher? Sebelumnya kita mau tahu apa sebenarnya itu efek transisi. Nah, efek transisi itu adalah efek yang ditampilkan pada saat kamu berpindah dari satu slide ke slide lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktikkan. Pilih slide yang akan kamu buat transisinya, lalu klik menu transition, lalu pilih transisi yang ingin kalian gunakan. Misalnya di sini ada banyak, ada cut, fade, push, wipe, split, reveal, random burst, dan yang lainnya. Misalnya untuk slide pertama teacher mau buat push. Nah, jadi akan terlihat pergantian dari slide pertama ke slide kedua. Dan kita lanjutkan untuk slide yang kedua, klik lagi slide-nya, lalu pilih transisi mana yang akan kalian gunakan. Misalnya kita buat wipe. Oke. Dan untuk slide yang ketiga, teacher mau buat split. Lakukan hal seperti ini sampai pada akhir slide presentasi yang kamu miliki. Nah, setelah kita melakukan transisi ini, untuk mempresentasikan kita bisa menggunakan tombol F5.
Lihat kembali bukumu halaman 82. Lakukan langkah yang sama untuk memberikan efek animasi pada setiap slide-nya. Lalu tekan tombol F5 pada keyboard untuk menjalankan presentasi. Kita coba tekan tombol F5. Tadi kita buat animasi, lalu kita klik, maka akan muncul judul yang kita tambahkan animasinya tadi. Dan kita lihat bagaimana efek transisi yang kita buat tadi dari slide pertama ke slide yang kedua. Inilah efek transisi setelah kita buat. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Nah, akan terlihat perubahannya bagaimana pergantian dari slide sebelumnya ke slide berikutnya. Sampai di sini paham anak-anak teacher? Oke, teacher percaya semuanya paham, dan jika tampilannya sudah seperti ini, kalian bisa kembalikan dengan menekan tombol escape yang ada pada keyboard kalian paling kiri bagian atas. Tekan sekali, maka akan kembali pada tampilannya seperti biasa kamu mengerjakan file Microsoft PowerPoint kamu. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Nah, kalau tadi kita tekan F5, selain dari itu kita juga bisa mengklik ya icon yang ada di bawah, yaitu icon slideshow. Ini ya, icon slideshow. Kalian bisa mengklik, tampilannya akan sama seperti yang tadi. Oke, dan itulah cara-cara untuk mengambil gambar dari internet dan menyisipkannya pada file Microsoft PowerPoint kalian, dan juga menambahkan animasi serta efek transisi pada setiap slide. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Teacher percaya kalian bisa paham, dan jangan lupa kerjakan tugasnya, buat file yang baru tentang menyisipkan gambar dari internet, dan juga buat efek transisinya. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya, dan teacher percaya semuanya paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau menyertai kami dari sepanjang pembelajaran kami. Saat ini Tuhan, kami sudah selesai belajar. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik, sehingga kami dapat menjawab ujian kami pada saat kami ujian nanti. Bapak, kiranya Tuhan yang selalu membimbing kami, berkati orang tua kami, juga guru-guru kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. See you anak-anak teacher.